Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana dari kelas 12 TPM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil remedial kelas 10 semester 2. Penjajahan bangsa barat di Indonesia. 1. Tujuan utama kedatangan VOC ke Indonesia dan strategisnya. Tujuan utama VOC Patrigence aus Industrie Agency dan datang ke Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi Belanda. Strategi yang digunakan: A. Monopoli perdagangan, menguasai sumber rempah-rempah dan melarang perdagangan bagus dengan bangsa lain. B. Divide et impera, memecah belah kerajaan lokal agar mudah dikuasai. C. Paksaan dan keturan, menggunakan militer untuk menekan perlawanan rakyat dan kerajaan yang menentang VOC. D. Perjanjian politik dan ekonomi, memaksa raja-raja lokal menandatangani kontrak dagang yang menguntungkan VOC. Nomor 2. Dampak sistem tanam paksa terhadap rakyat Indonesia: kemiskinan dan kelaparan. Rakyat dipaksa menanam komoditi ekspor seperti kopi, teh, dan tebu sehingga tidak fokus pada tanaman pangan. Nomor 3. Pengaruh perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap perjuangan melawan Belanda, meningkat kesadaran nasional. A. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 membuktikan bahwa rakyat bisa melawan penjajahan. B. Menginspirasi perlawanan lain. Strategi gerilya dipengaruhi menjadi inspirasi dalam perjuangan selanjutnya. C. Membuat Belanda rugi besar. Perang ini sangat menguras biaya dan tenaga Belanda, menunjukkan bahwa keanalima bisa dilawan. 4. Program politik, etis dan pengaruhnya. Edukasi, pendirian sekolah bagi pribumi, taman siswa Kismurlo yang melahirkan pemimpin pergerakan nasional. B. Migrasi, pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk mengatasi kepadatan. C. Irigasi, pembangunan sistem pertanian lebih menguntungkan kolonial daripada regional lokal. Nomor 5. Pelajaran dari perjuangan melawan Belanda. A. Persatuan adalah kunci. Perlawanan yang bersatu lebih efektif dibanding perlawanan yang terpisah-pisah. B. Pendidikan penting. Kesadaran nasional tumbuh melalui pendidikan, bukan hanya senjata. C. Strategi harus berkembang dari perlawanan fisik ke perjuangan diplomasi dan organisasi modern. Nomor 6. Perang Aceh dan Padri dalam pengunggah nasionalisme. A. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904 menunjukkan keberanian rakyat mempertahankan kemerdekaan meskipun menghadapi kekuatan besar. B. Perang Padri
tahun 1803 sampai 1838 mengajarkan pentingnya persatuan antara kelompok adat dan agama dalam melawan penjajah. Nomor 7. Perubahan pola perjuangan oleh Sarekat Islam dan Budi Utomo. A. Dari perlawanan fisik ke intelektual. Perjuangan mulai dilakukan melalui pendidikan, organisasi, dan politik. B. Sarekat Islam memperjuangkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesadaran sosial politik. C. Budi Utomo fokus pada pendidikan dan kebangkitan nasional menjadi cikal bakal gerakan nasionalisme modern. Nomor 8. Faktor kegagalan perlawanan bersenjata. A. Kurangnya persatuan. Perlawanan dilakukan secara lokal dan tidak terkoordinasi secara nasional. B. Kelebihan teknologi militer Belanda. Senjata dan taktik perang modern dibanding Belanda lebih unggul. C. Divide et impera. Belanda sukses memecah belah kerajaan dan suku-suku di Indonesia. D. Kelelahan dan sumber daya terbatas. Perlawanan rakyat seringkali tidak didukung logistik yang memadai. Nomor 9. Pengaruh politik divide et impera mengadu terhadap hubungan antara kerajaan. A. Memecah belah raja-raja. Belanda sengaja mengadu domba kerajaan satu dengan yang lain. B. Menghancurkan kesatuan nasional. Sulit bagi rakyat untuk bersatu melawan penjajahan karena konflik internal. C. Mempermudah kolonialisasi. Dengan membiasakan kerajaan bertikai, Belanda bisa menguasai wilayah satu persatu tanpa perlawanan besar. Nomor 10. Inspirasi dari perlawanan bangsa Indonesia bagi generasi muda. A. Menumbuhkan semangat patriotisme. Perjuangan pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dan dijaga. B. Membentuk karakter tangguh, kesabaran, ketekunan, dan strategis yang matang penting dalam menghadapi tantangan hidup. C. Pentingnya persatuan. Tidak boleh mudah diadu domba oleh kepentingan luar. D. Belajar dari sejarah. Dengan memahami sejarah, generasi muda bisa menghindari kesalahan yang sama dan membangun masa depan yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.